Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya hari ini? Kembali lagi bersama LPP Andi Utomo, konten pendidikan dan juga edukasi. Kembali lagi bersama saya, Kak Ini. Hari ini kita akan belajar biologi ya teman-teman. Mungkin teman-teman yang baru memasuki bangku SMA masih sangat asing dengan pelajaran satu ini. Tapi tidak perlu khawatir, karena di konten ini kita akan belajar biologi dari yang paling dasar ya. Jadi seperti yang mungkin teman-teman beberapa ada yang tahu ya, jadi biologi kan berasal dari dua kata ya, bios dan juga logos. Nah, bios ini artinya kehidupan dan logos artinya ilmu. Jadi intinya biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kehidupan. Nah, taksonomi, ilmu taksonomi atau sistem klasifikasi itu sangat penting atau hal yang paling dasar yang harus kalian pahami dalam biologi. Nah, maka dari itu hari ini kita akan mempelajari three domain of life ya. Jadi apa itu three domain of life? Silahkan simak penjelasannya berikut ini. Nah ini dia three domain of life ya. Jadi teman-teman, sistem klasifikasi makhluk hidup ini tingkatan paling tinggi yaitu domain. Ya, jadi berdasarkan penemuan oleh si Carl Woese pada tahun 1990, dia membagi kehidupan atau makhluk hidup berdasarkan 3 domain utama. Yang pertama adalah bakteria, yang kedua archaea, dan yang ketiga adalah eukarya. Nah, apa bedanya ketika ini? Jadi yang bakteri sama archaea itu merupakan makhluk hidup uniseluler ya, atau yang terdiri dari satu sel saja. Sedangkan yang eukarya dia itu multiseluler. Nah, seperti itu. Nah, pembagian ini juga didasarkan pada perbedaan urutan nukleotida dalam RNA ribosom sel atau rRNA. Seperti itu. Jadi kenapa didasarkan pada RNA ribosom sel? Karena pada dasarnya atau secara alamiah RNA ribosom sel ini merupakan struktur yang sama di semua makhluk hidup dan dapat berubah itu bergantung pada faktor-faktor tertentu. Maka dari itu untuk membagi kehidupan atau makhluk hidup berdasarkan 3 domain, si Carl Woese ini didasarkan pada perbedaan nukleotida dalam rRNA. Itu. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya ya, jika domain of life ini dibagi menjadi 3, kemudian manusia berarti masuk ke domain mana? Nah, karena manusia ya, kita kan Homo sapiens. Homo sapiens itu termasuk multiseluler, maka dia masuk ke domain yang ini. Jadi manusia masuk ke domain eukarya. Jadi eukarya ini ada terbagi menjadi banyak kingdom. Termasuk di dalamnya adalah kita ya, animalia, plante, tumbuhan-tumbuhan, ada protista juga. Kemudian ada fungi. Nah, jadi itu. Jadi eukarya terbagi lagi menjadi beberapa domain. Nah, untuk penjelasan selanjutnya kita akan bahas di video selanjutnya ya. Jadi jika kalian masih bingung atau ada hal yang perlu ditanyakan, silakan langsung chat atau komen di official account kami di Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, WhatsApp dengan username-nya LPP Andi Utomo atau Bimbel Andi Utomo ya. Sampai jumpa di video berikutnya.